Ada banyak hal dalam hidup kita ya yang kita anggap itu penting. Ya, apa saja bisa kita anggap penting. Tapi sebetulnya percaya nggak saudara bahwa apa yang kita anggap penting itu belum tentu penting buat Tuhan. Kira-kira ya atau tidak? Nah, ini loh perbedaan cara kita berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Itu yang membuat kita seringkali nggak bisa nyambung dengan apa yang Papa mau dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengetahui dan mengenal hal ini, maka dalam banyak hal kita tuh nggak akan mengalami kesulitan. Ya, contohnya begini. Kalau saya memberikan kalimat ini, siapa yang sering kali itu memaksa Tuhan untuk menuruti yang diinginkan? Sering atau banyak atau sedikit orang kerja seperti itu? Banyak. Mungkin di sini juga banyak mungkin. Ya, memaksa Tuhan. Nah, mengapa kita seringkali memaksa Tuhan? Karena kita belum mengerti konsep ini. Nah, biasanya orang-orang yang suka memaksa Tuhan itu ujung-ujungnya pasti kecewa dengan Tuhan. Kira-kira atau tidak? Kan saya sudah begini Tuhan, kan saya sudah begitu. Kenapa? Nah, ujung-ujungnya ke situ. Ayo kita buka dulu Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Coba kita perhatikan firman ini. Sebab rancanganku, apa kata lain rancangan? Rencana, apalagi planning, apalagi rencana, planning, apalagi rancangan. Apa? Ke destiny bukan? Ya, itu lain lagi. Ya, rancangan, rencana, ide, pendapat. Apa tadi? Dengar apa saya di belakang? Kehendak. Ya, ya. Perhatikan. Sebab rancanganku, ideku, kehendakku, keinginanku, planningku bukanlah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu idekan dan semuanya. Setuju nggak ini? Bukan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh 9. Jaraknya jauh sekali. Ya. Seperti tingginya langit ke bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Kalau kita mengakui kebenaran ini, maka hidup Kristen kita nggak akan punya masalah. Betul tidak? Nggak akan punya masalah. Karena sebaik apapun kita punya ide, sebaik apapun kita punya planning, sebaik apapun kita punya rencana, jauh jaraknya. Saya masih ingat ketika kakak saya baru menikah, lebih dari 30 tahun yang lalu. Lalu anak pertamanya itu umur kira-kira 5 tahun, 6 tahun. Karena baru masuk sekolah. Nah, dia itu paling suka kue sus buatan mamanya. Nah, suatu hari dia minta dibuat, ini dibuatkan oleh kakak ipar saya. Pas saya tiba di rumah, anak ini ribut sambil marah, mukuli mamanya, mama jahat, mama jahat. Terus saya tanya, so kenapa dia? Habis ini minta kue sus, masa baru masuk di oven, suruh mengeluarkan karena mau dimakan. Saudara, langsung masuk di pikiran saya. Nah, seperti itu kita. Mau diterangkan seperti apapun juga. Sulit nggak? Bisa nggak anak umur segitu ngerti bahwa ini belum matang? Sulit tidak? Sulit. Ya harus tunggu. Nggak ada cara lain. Nah, seperti itu seringkali kita memaksa Tuhan. Maaf, ini tentang jodoh. Ya, tahun 80-an yang lalu ada pengajaran yang salah. Ada seorang hamba Tuhan hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Nah, dia buat buku, bukan orang Indonesia. Dia buat buku. Ya, judulnya Dimensi Keempat, kalau saya pernah ingat. Nah, saya menentang itu. Nah, salah satu pengajaran di buku itu, kalau kamu mau minta jodoh dari Tuhan, tulis dulu kriterianya. Wah, saya ribut waktu itu. Orang-orang senang buku itu larisnya luar biasa. Nah, saya bilang kalau Tuhan nuruti yang kamu rinci ini, ada sampai 14, ya maunya yang kaya, maunya yang begini, mau ditulis semuanya, ada yang cuma 7 macam-macam. Ya, coba dengarkan. Kalau Tuhan menuruti yang kita minta, jadi Tuhan itu yang mana?
Ngerti nggak pertanyaannya? Aisyah Tuhan yang mana? Nah, jawab. Yang minta jadi Tuhan. Nah, terus Tuhan jadi apa? Lampu Aladin. Tinggal dikosok 3 kali, jinnya keluar, terus minta ini langsung jadi. Saudara, perhatikan 2 ayat ini. Sebelum kita minta apa-apa, ya, pikir dulu, cocokkan dulu. Salah satu hal yang paling penting untuk kita kenal firman ini tuh begini. Kalau papa kita tahu sampai akhir hidup kita, tahu semua tidak kejadian demi kejadian, hari ke hari, jam ke jam, oke? Lalu kita ini jangan bilang besok, 1 jam setelah ini aja mau apa, kita kan nggak tahu terjadi apa. Betul nggak? Berapa banyak di antara kita punya teman tiba-tiba meninggal mendadak, nggak ada apa-apa. Ya, jadi karena kita ini nggak tahu, jangan lagi besok, sejam setelah ini aja. Ya jawabannya ya pulang, belum tentu nyampe rumah. Maaf, jangan takut saya ngomongin, jangan takut boleh. Maaf, saya bukan yang kau takutin loh ya. Nah, karena kita sangat terbatas untuk tahu yang sejam kemudian, yang besok, apalagi tahun depan. Tapi papa kita sangat tahu sampai ke ujungnya sana. Apa yang damai ini? Loh, kenapa suruh amin tadi? Jadi harusnya kita bagaimana? Menerima bahwa keputusannya pasti baik karena dia tahu sampai ke ujung. Maka itu jangan maksa dalam hidup ini. Jadi 2 ayat ini harus kita pegang betul-betul dalam hidup kita, ya, sehingga kita nggak kecewa, nggak gampang kecewa. Nah, kalau masalah jodoh sudah, awas ya, jangan buat kriteria. Aku begini Tuhan, aku mau begitu. Untung Tuhan nggak kayak saya. Kalau Tuhan kayak saya, bilang cari sendiri. Mau minta aku, enggak saja. Tuhan nggak, gimana bisa milihin orang yang kita minta? Ayo, repot sekali, ya. Nah, kita lihat ayat berikut. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi setuju ya bahwa cara kita berpikir, rencana, planning kita dengan planning papa kita itu beda jauh. Amin. Jauh sekali. Kita harus minta dia mengerti. Udah? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kita punya keberanian. Ya, kalau kita punya keberanian jadi gak takut toh kalau ketemu papa. Apa yang buat kita berani? Ini yang harus kita tahu, yaitu bahwa papa di surga ngapain? Mengabulkan apa? Doa kita. Ada persyaratan. Tidak semua doa. Maka itu hati-hati dengan banyak pujian yang tidak alkitabiah. Maaf ya, saya tidak menyalahkan, tapi ini harus kita luruskan. Lagu mujizat itu nyata. Apabila apa? Gimana katanya? Ya, dalam doa gimana kalau lupa saya? Kalau doa, nah apabila aku berdoa, mujizat nyata. Belum tentu. Jangan, karena kita nggak lihat ayat ini. Saya ulangi pelan-pelan ya. Apa yang membuat kita tuh berani untuk datang kepada Papa di surga? Yaitu bahwa Papa itu mengabulkan doa kita dan tidak semua doa. Doa yang bagaimana? Baca baik-baik. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, nah ini yang gak dipelajari. Seringkali doa kita menuruti kehendaknya siapa? Mertua gitu. Maaf jangan marah ini. Menuruti kehendak sendiri. Nah oke, saya beri pertanyaan ya lewat ayat ini. Kalau begitu, kita ini berdoa dulu, minta macam-macam. Amin, terima kasih Tuhan. Atau kita cari kehendaknya dulu baru berdoa. Ayo baca baik-baik. Nah, cari kehendaknya dulu baru berdoa. Setelah kita tahu apa yang Papa kehendaki untuk diri kita, untuk hidup kita, untuk masalah-masalah yang terjadi, baru kita minta. Karena ada maksud Tuhan di situ. Ya, jadi selama ini yang suka kecewa, masih sering kecewa dengan Tuhan karena kita nggak tahu kehendak. Contoh, tidak semua orang sakit itu harus didoakan dan langsung sembuh. Tidak. Setuju nggak saya ngomong ini?
Nah, dunia kedokteran sudah menyatakan manusia itu sakit nomor 1, 80 sekian persen karena mulutnya. Ada orang Jawa di sini? Ada. Ya, orang Jawa bilang gini, cuang kemung geragas. Itu enggak enak sekali. Cuang kemung itu mulutmu itu. Geragas itu rakus. Nah, jadi orang sakit 80 sekian persen karena mulutnya. Ngelihat apa yang diimplok, oh enak ya, itu enak ya, itu enak ya. Saya itu kalau di pesta itu paling marah kalau orang makan ambil banyak-banyak nggak dihabiskan. Betul-betul saya marah. Kenapa marah? Ada 2 sebab. 1, ternyata antara mata kita dengan mulut kita dengan perut kita nggak nyambung. Mata melihat enaknya, kelihatannya itu ngambil banyak-banyak. Begitu blok, maka wah apa ini? Betul ya? Nah, ada yang berikut. Matanya setuju, mulutnya setuju, perutnya nggak setuju. Pintar semua gini loh. Tapi kok kelihatan bodohnya? Awas ya. Kenapa? Pintar di sini gitu. Maka itu harus hati-hati. Nah, kalau orang itu sakit karena apa yang Papa bilang jangan dimakan, tetap dimakan, ya otomatis jadi sakit. Nah, orang itu nggak bisa disembuhkan. Bukan Papa nggak mau. Kira-kira kenapa? Bandel. Melawan apa yang Papa inginkan. Aku sudah bilang yang ini jangan dimakan. Yang ono itu boleh. Nah, cuma masalahnya nih saudara, yang Papa larang itu kok enak semua. Ini masalahnya. Betul nggak? Ayo, betul nggak ngomong? Kenapa dilarang kok enak semua? Ini repot. Jawabannya cuma 1, supaya kita bisa menguasai diri. Itu. Jadi sakit karena rakus. Nah, kalau itu karena rakus, maka orang ini perlu dilayani untuk bertobat dan merubah pola makan. Ya, jangan dibiarkan. Yang kedua, ada maksud Tuhan diizinkan sakit. Ya, banyak kita dengar cerita harusnya orang itu pergi, tapi karena sakit nggak jadi pergi. Ternyata pergi ada masalah apa misalnya, kan banyak bukan. Nah, kita kan nggak tahu. Maka itu kalau ada apa-apa yang nggak enak sekalipun, jangan marah dulu. Kenapa? Tenang, pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu. Ingat tadi saya sudah katakan, sejam saja setelah ini tahu nggak kita mau apa? Nggak tahu, tapi Papa tahu sampai ujung sana. Jadi nurutlah pada dia. Yang ketiga, Papa izinkan itu sebagai ujian. Betul nggak? Siapa masih ingat apa julukan dominan, sebutan dominan untuk kita yang percaya Tuhan Yesus di kitab Kisah Para Rasul yang 28 pasal? Kita disebut apa di kitab 28 pasal itu? Bukan Kristen loh. Kristen cuma sekali disebut murid. Ingat itu. Kita disebut apa? Murid. Jangan lupa. Nah, begitu kita mendengar kata murid, yang muncul pertama di benak kita apa? Awas belum makan. Awas. Belajar. Begitu mendengar kata murid langsung mikir guru. Gurunya adalah Tuhan Yesus. Begitu menyebut kata murid, kita langsung mikir belajar. Ada nggak sekolah pakai iklan begini? Inilah satu-satunya sekolah di dunia, tidak ada ujian, langsung lulus S1. Ada nggak? Kalau toh ada orang buat sekolah seperti itu, ada yang sekolah nggak? Kenapa? Kan enak, langsung lulus kok nggak mau? Masa nggak mau? Kenapa nggak mau? Nggak pintar, betul. Nah, karena kita murid, maka perlu ada ujian tidak? Perlu. Nah, hal yang ketiga, yang tidak enak dalam hidup kita. Yang pertama tadi karena apa? Kita melawan hukum Tuhan. Yang kedua, Papa yang tahu ada apa di depan. Yang ketiga ini yang penting, ada ujian. Papa di surga itu nggak pernah punya soal ujian. Maka itu di Yakobus 1 ditulis, aku tidak pernah mencobai siapapun juga. Nah, untuk dia cari soal ujian buat kita supaya pintar, dia minta iblis. Ngerti maksudnya ini? Maka itu Papa nggak pernah punya soal ujian. Dia nggak mau mencobai kita kok, tapi dia minta kepada si musuh. Ayo
kasih soal ke anakku itu. Setan paling seneng kalau ngasih soal kita. Banyak, enggak banyak. Soalnya enggak pernah lebih dari 3. Baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, soalnya enggak pernah lebih dari 3, selalu 3. Enggak pernah 1, paling enggak 2 dan 3. Itu seluruh perjanjian lama, perjanjian baru harus begitu. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus ini unik, saudara. Ya, uniknya begini dengan baik-baik. Tidak pakai batas umur. Jadi mau masuk pertama umur 80 pun diterima. Tapi TK dulu tetap dulu ya. Jadi nggak ada batas umurnya. Karena tahu sekolah kayak begitu, enak nggak? Mau masuk umur berapa saja. Nomor 2, soal ujiannya itu maksimal 3, minimal 2. Enak nggak sekolah kayak gitu? Nggak pernah banyak. Oke. Yang ketiga, soal ujiannya itu dari dulu sama semua, nggak pernah ganti. Lu serius? Coba lihat semua percobaan ujian yang kita alami, ya toh, sakit, kehilangan duit, ya nanti apa kecelakaan, nanti kalau muternya itu saja nggak ada. Sampai hari ini setan itu nggak pernah punya soal yang baru. Lu serius nggak? Ya enggak, nanti suami diganggu, istri diganggu, nanti anak mengganggu, nanti menantu mengganggu. Kan cuma itu saja. Loh, iya atau tidak, jawab dulu. Nah, makanya sudah sekolah enak-enak kayak gini, soalnya nggak ganti-ganti. Kok masih bodoh-bodoh sih? Yang salah ini siapa? Maaf. Yang lebih hebat lagi masih ada lagi yang keempat. Saudara, setiap kali kita ujian itu nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang jaga. Jadi nyontek pun boleh. Loh, betul tidak? Terus yang lebih hebat lagi, soal ujian itu bisa kita bawa pulang, nggak ada kelasnya, terserah mau dibuat di mana, kerjakan itu. Lu pernah mikir ini nggak dalam hidup kita Kristen itu? Lu masa nggak pernah mikir? Masa baru hari ini mikirnya terlalu itu? Lu iya atau tidak? Mana waktu kita ujian pernah ditungguin malaikat? Nah, malaikat nggak menghubungi kita, kerjain sendiri kamu lah. Nah, bayangkan sekolah model seperti ini. Apa tadi pertama? Umur berapa? Nggak masalah. Soalnya cuma 3. Terus bentuknya sama semua. Oke? Terus bisa nyontek. Oke? Terus bisa boleh bawa pulang. Nah, seharusnya sekolah begini cepat pintar atau tidak? Nah, kenapa kita nggak pintar-pintar? Bukan malas. Nah, itu dia mau sendiri. Maka itu kita nggak naik-naik kelas. Dari Monas belum jadi. Tahun berapa itu Monas? Monas dibangun tahun 61. Dari Monas belum jadi sampai sekarang TK terus. Kira-kira ada nggak sekolah menerima kayak begitu? Nggak ada. Tapi sekolahnya Papa di surga mau. Nah, terus yang penting lagi, kalau kita baca kitab Yakobus pasal 4, ditulis begini, baca di rumah. Ada 10 hukum, bukan? Oke? Dan begini ditulis, kalau kamu melakukan yang 9 saja dan 1 tidak, maka Firman bilang gugur atau gugur. Jadi gak ada mayoritas. Tuhan masa 9 kurang 1 jam nggak boleh. Oh, nggak bisa. Karena harus bulat, harus lengkap, harus utuh. Itu ujian. Maka itu, kalau ada satu soal yang namanya pengampunan, ini soal penting. Ya, kalau di Indonesia, rapot anak SD, SMP, SMA itu ada dibagi 3. Yang paling atas itu fak khusus. Saya nggak tahu sekarang ya, agama, PMP, bahasa Indonesia, itu fak khusus. Nah, ini nggak boleh merah. Yang lain masih boleh. Nah, kalau saya pakai sistem Indonesia, maka pelajaran pengampunan itu nggak boleh merah. Ngerti maksudnya? Mengapa? Karena kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, terus Firman bilang apa? Kita bisa diampuni tidak? Tidak bisa. Nah, kalau kita tidak bisa diampuni, berarti kita berstatus orang berdosa. Maka itu pelajaran pengampunan tidak boleh merah. Ayo, siapa mesti punya musuh? Ayo, awasin. Saya nggak punya musuh kok Pak Daniel, cuma malas ketemu. Sama. Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Awas itu ya. Terus kok kelihatan di pasar barusan, terus langsung menggok gitu. Awas ya.
Jadi yang bilang gak punya musuh tapi malas ketemu masih belum mengampun. Nah misalnya, saudara sudah mengalami ujian pengampunan itu 14.979.000 kali. Berapa tadi? 14.979 kali. Oke, nggak lulus. Maka Tuhan akan memberi waktu lagi untuk ujian yang ke 14.980.000. Ditunggu, nggak lulus juga, dikasih ujian lagi 14.908. Nah itu sudah saya nggak tahu angkanya berapa itu. Nah itu sistem pelajaran kerja surga. Nah sebelum kita lulus satu pelajaran ini, tidak boleh ngambil pelajaran yang lain. Nah lo itu saya bayangkan, ayo pulang atau terus? Ayo pulang atau terus? Lebih gak enak, terus lebih gak enak lagi. Serius. Maka itu kalau saudara nggak lulus fak-fak khusus ini, pelajaran khusus ini, kita nggak bisa tahu yang lain. Ampuni, sombong juga, itu fak khusus. Kita nggak boleh sombong. Kalau kita sudah mencapai sesuatu, jangan puas. Masih ada lagi, masih ada lagi. Waktu biografi saya dicetak, lalu ada launching buku saya, yang nulis biografi saya namanya Hari Wijaya. Dia memberi judul The Climber, ya pendaki. Nah, waktu dia memberi judul itu, saya sudah bilang konsep ini saya pakai karena itu prinsip saya itu. Saudara, orang mendaki suatu saat akan berhenti kan? Iya toh, berhenti namanya apa itu? Puncak. Begitu ujung surga dulu, jangan mahal, jangan mikir mati dulu, tunggu dulu, puncak bukan? Nah, kenapa harus berhenti? Karena setelah puncak harus turun. Nah, jadi saya bilang walaupun kamu menulis judul itu climber, itu pendaki, tapi saya tidak pernah mikir puncaknya di mana. Sebab saya akan mendaki terus. Nah waktu di launching buku itu tahun 2002 kalau salah saya 2000 lupa. Maka dari pertanyaan orang, wah Bapak suatu kali mesti sampai puncak, bilang enggak. Saya tidak pernah cari puncak saya di mana. Sebab saya akan mendaki terus selama saya masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Itu yang luar biasa. Tanggal berapa ya? Minggu lalu tuh saya berkati pernikahan di Bandung. Tahu lupa saya. Nah, terus saya satu kamar dengan pendeta dari Kupang. Ya, tinggal di hotel tempat acara pernikahan itu. Nah, saya juga baru kenal pendeta itu dan pendeta baru kenal saya juga. Jadi saya ini urusan banyak sekali. Apa-apa cepat saya itu. Ya, saya mesti jalan ke sana, mesti ke sini. Terus malam itu pas mau tidur, dia tanya saya, Bapak ini usia berapa? Dia bilang, hampir 59. Ah, masa? Berarti saya lebih muda dong. Oh ya, saya bilang. Kenapa Pak? Bapak tanya. Saya tuh melihat dari pagi tadi Bapak masuk kamar dengan saya ini. Bapak itu cepat cekatan sekali. Saya tuh memang gak mau lambat-lambat. Terus dia tanya rahasianya. Nah saya cerita tentang hidup saya dengan Tuhan. Yang pertama, hati yang gembira adalah obat. Ya saya tidak mau kalah dengan masalah. Walaupun masalah banyak. Dan saya tuh orangnya harus cepat bergerak begini, bergerak begitu, apa saja. Nah kami tinggal di lantai atas, itu nggak ada lift, naik turun tangga, cepat sekali. Dia tuh heran melihat saya seperti itu. Dan dia tahu bagaimana saya telepon ini, telepon itu terus. Sampai saya bilang, Pak, orang yang tidur dengan saya itu gangguannya bukan ngorok, telepon. Saya bilang begitu. Yang lain ganggu ngorok, ini nggak ganggu telepon. Jadi maaf Pak ya, itu nggak apa-apa. Pagi-pagi bangun dia, Bapak sampai jam berapa tidur? Wah saya tuh kalau tidur nggak mau lihat jam lah. Selesai tidur, itu aja, mau kurang mau enggak urusan besok, pokoknya saya tidur. Nah orang seringkali gini, sudah cukup waktu tidur tapi takut besok masih ngantuk ya, malah nggak saya tidur itu. Betul nggak? Kalau saya nggak mikir, mau cuma 2 jam, mau 3 jam, pokoknya tidur. Besok saya bangun, segar lagi, udah gitu saja. Ngapain pusing-pusing? Nah itulah cara hidup saya. Jadi hati ini difokuskan, disinkronkan terus sejalan dengan hati Tuhan. Maka roh itu akan terus bergairah dalam hidup kita. Oke, jadi usahakan untuk terus mencari kehendak Tuhan. Jadi pelajaran pertama faknya pengampunan. Sombong, awas, harus lulus. Setuju? Kalau tidak lulus kita nggak akan pindah ke mata pelajaran yang lain. Ini berlaku untuk hamba-hamba Tuhan juga. Maka itu kalau saudara sering dengar hamba Tuhan ini, maaf ya saya cuma ngomong saja,
Kok sepertinya nggak ada kemajuan-kemajuan? Ya karena dia nggak mau belajar dari semua masalah hidup yang harus dihadapi. Siap untuk belajar? Betul? Mau? Nggak enak loh? Nggak apa-apa? Puji Tuhan, berani kalau begitu. Oke, kita buka sekarang Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Kenapa ada firman seperti ini? Ibrani 12 mulai ayat yang ke-6. Ya, kita lihat. Karena Tuhan mengajari. Mendengar kata mengajar enak enggak? Enggak enak. Sangat tidak enak. Tapi ingat, karena kita apa tadi? Murid. Bukan di restoran, ingat itu. Karena Bapa mengajar orang yang diapain? Nah, aneh bukan? Dikasih harusnya nggak diselus-selus, disayang-sayang, dipeluk-peluk. Ini mau kok diajar. Tapi itu Bapak kita. Dan ia menyesak. Sudah dihajar, disesal lagi, dipukul. Nggak enak. Dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Setelah kita baca ayat ini, bagaimana kalau tiba-tiba ada sesuatu yang memukul kita, yang menghajar kita? Kita marah atau kita terima? Lah jawab. Bener? Nggak ada apa-apa mobilmu ditabrak? Loh kok ayo, saudara, dia tetap kita harus ngampuni, walaupun tetap dibereskan. Nggak usah maki-maki bilang, makamu di mana? Awas bilang begitu. Oh, nggak ada di sini. Ayo, saudara, inilah kebenaran. Jadi Papa untuk mengajar kita, menyesal kita karena kita anak yang diakui dan dikasihi. Jangan lupa itu. Maka dia perlu iblis. Dia nggak mau sendiri, enggak. Dia perlu iblis. Jangan lupa itu. Terus ayat 7 masih Ibrani 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ya didikan, ajaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti. Nah ini loh saudara, Papa itu didik kita. Walaupun itu gak enak. Ingat, saya ulang-ulang terus. Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menyesal, Papa pasti pakai orang. Jangan lupa itu. Nah saudara gak boleh milih. Tuhan jangan orang itu Tuhan, yang orang ini saja. Awas ngajari Tuhan begitu. Pernah gak kita suka begitu? Kenapa kok dia? Kenapa gak orang itu aja dipakai Tuhan? Kok milih-milih? Ngerti? Setuju? Kalau saudara sekolah ujian bisa milih gak? Saya mau ujian soal-soal begini aja Pak, saya gak mau yang itu. Wah enak aja. Ya sekolah sendiri aja sudah. Jadi Papa melakukan yang tidak enak karena dia memperlakukan kita seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Hari Minggu yang lalu, ya malam, habis pagi pelayanan, selesai semua urusan, saya tadinya nggak mau makan. Tiba-tiba sudah 7:30, saya lapar sekali. Aduh, terus yang di rumah saya aja, saya pernah makan sudah, aduh, kok saya malas makan sendiri, tapi kok hati terdorong itu saya keluar cari makan. Nah, pas lagi makan enak-enak, di depan saya ini rumah makannya nggak terlalu besar, sebelah kanan saya ada terisi, pas di depan saya, cuma jarak sedikit aja. Ada suami istri masih muda lagi makan. Kaget coba, tiba-tiba si istri itu membentak anaknya. Mereka bawa anak kecil, Pak, itu kelihatan anak pertama, kira-kira umur 3 tahunan. Bentak itu kaget, sampai saya ikut kaget juga. Nah, terus saya tuh kasih lihat wajah anak itu. Saudara tahu ya, kalau wajah anak ketakutan nggak salah, jadi nggak nangis loh. Sampai saya kasihan. Saya lihat sebentar ada apa. Oh, ternyata handphone papanya jatuh. Saya lihat di bawah berantakan. Saudara, kurus gerakan saya untuk dekat. Saya duduk ke mejanya. Nah, saya ini kalau ngeliat apa-apa cepat saya bergerak. Maaf, saya nggak mau nyampuri, tapi saya melihat kejadian. Kalau ini berulang-ulang sekali ini saja, maka di benak anak kalian akan muncul sebuah konsep. Oh, berarti handphone ini lebih berharga dari aku. Saya terus terangkan nih. Kalau kita ini punya masalah, ya sebagai papa mama, jangan libatkan anak untuk ngerti masalah kita. Itu jahat. Dunia anak itu cuma dunia senang-senang, betul tidak? Mereka itu nggak tahu susah itu apa, nggak tahu.
Maka itu kalau kita lagi punya masalah, jangan libatkan mereka. Anak ini terluka. Ya saya sampaikan firman, saya nggak tahu dia Kristen atau bukan, saya nggak tahu, nggak tanya juga. Soalnya tiba-tiba mata mamanya itu berkaca-kaca. Tanpa saya suruh, terus dia peluk anaknya. Nah pas dia peluk anaknya itu saya jongkok sambil HP itu. Nah si suami, papanya itu melihat, ikut jongkok juga. Saudara, jangan sakiti anak. Mereka tidak tahu kesusahan kita. Jangan mereka harus tahu kalau kita susah. Setuju gak saya ngomong? Jangan libatkan mereka. Biar mereka senang-senang terus. Apalagi kalau benda sampai rusak, terus kita marah. Jahat orang Kristen itu. Apalagi kalau doakan barang supaya gak rusak-rusak. Pabriknya tutup, tahu gak? Itu doa gak akan dijawab Tuhan itu. Ayo yang masih doakan barang gak rusak, bertobat. Itu doa yang ngawur juga. Setuju? Juga doanya Tuhan supaya gak hilang. Apa ini paling gak hilang? Terus Tuhan suruh jaga barangmu. Enak aja. Jadi barang rusak, barang hilang itu sudah wajar, betul? Kalau nggak pabriknya tutup, mau nggak saudara punya pabrik sepatu aja, terus yang beli semuanya doa jangan rusak-rusak. Ngerti maksud ini? Nah jadi anak-anak itu diajar tapi dengan cara yang beda. Oke, jadi betul setuju? Kalau kita anak, papa pasti didik kita, loh kok diam semua? Betul? Waktu diajar anak enggak? Nah lihat ini ayat berikut ya, ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran atau didikan yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang ya, anak yang gak diakui, bukan begitu. Terus lihat ayat berikut, gak enak waktu dididik. Lihat selanjutnya, dari siapa? Dari ayah kita yang sebenarnya, yaitu Bapa di surga, Bapa di dunia, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Nah ini tujuan didikan itu. Walaupun tidak enak, tapi supaya kita hidup. Amin. Terus sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk supaya supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sudah beroleh hidup tadi di ayat yang ke-9, sekarang boleh bagian dalam kekudusannya. Kita didisiplin, kita diajari, itu baik. Indah gak kalau begitu? Kita jadi anak-anak Bapa di surga, menyenangkan sekali. Maka itu saya ulangi lagi, tidak semua doa kita harus dijawab Tuhan. Kok gak amin? Saya ulangi, tidak semua doa kita harus dijawab Tuhan. Amin. Sebab kita harus tahu dulu kehendaknya apa. Dan ingat, kalau kita harus minta dia menyuruh semua, siapa Tuhan? Ya jangan lupa kalimat itu, siapa Tuhannya. Kalau begitu, nah dia mendidik kita, tujuannya baik supaya dapat bagian dalam hidupnya, dalam kekudusannya. Terus ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran didikan pada waktu yang diberikan enggak mendatangkan sukacita, enggak enak, tetapi duka cita. Tetapi kemudian didikan itu, ganjaran itu menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara kalau mendengar kata training, mikir apa? Iya, apa? Iya betul, ini artinya gak usah diterangkan, saya tahu. Saya nggak tanya artinya, saya tanya mendengar kata training muncul apa, itu loh. Belajar sesuatu yang baru. Bukan cuma belajar sesuatu yang baru. Ujian bukan. Apa? Pelatihan bukan. Melakukan berulang bukan. Kayak pernah ikut gini loh. Kata training itu gak enak, saudara. Lo betul enggak? Loh, kok ini perhatian ini gak sih orang-orang ini? Kok enggak? Di training enak enggak? Enggak enak. Bangun harus pagi, enggak ada istirahat, harus ini harus itu. Pokoknya mendengar kata training, langsung logika kita harus langsung militer. Loh betul tidak? Karena training terbaik itu militer. Disiplinnya itu dibentak-bentak loh. Apalagi yang bentak-bentak masih lebih muda dari kita. Rasanya. Ya loh, kalau trainernya lebih muda boleh nggak?
Boleh, kenapa tidak? Nah, itu nggak enak dilatih. Jadi mendengar kata training muncul apa? Penderitaan, nggak enak semuanya. Tapi harus. Nah, itu caranya untuk kita hidup. Ada kelompok, saya pernah dengar kelompok pria sejati begitu. Kalau tingkat keberapa? Oh, latihannya betul-betul disuruh ini, suruh itu, dibentak segala macam, nggak boleh bantah. Jadi orang Kristen yang menghindari training, dia nggak akan jadi benar. Siapa pernah punya keluarga di Singapura, orang Indonesia tapi warga negara sana, harus wajib militer kan? Harus, bayar pun nggak bisa, itu kewajiban. Nah, seperti itu Papa di surga melatih kita. Maaf ya, maaf. Kristen yang cengeng-cengeng, apa kata lain cengeng? Manja, apalagi kolokan, apalagi suka nangis, itu susah bener iya, suka nangis, manja, kolokan, kecewa dengan Tuhan, suka marah-marah pada Tuhan. Orang Kristen itu pasti belum pernah masuk training. Betul tidak? Kalau kita sudah pernah masuk training, nggak akan gampang putus asa, nggak akan gampang kecewa, nggak akan gampang menyerah kalah. Punya semangat. Betul tidak? Harusnya begitu. Nah, ini yang Papa mau sediakan buat kita semuanya. Ini sekarang masih ada Asian Games bukan? Di Korea Selatan. Nah, kenapa Indonesia kalah semua ini? Nggak dapat emas sama sekali. Karena latihannya yang salah di negara ini. Kalau melihat ya, waktu saya lihat jumlah kontingen, malu betul. Ya, Malaysia itu bisa ngirim 100 atlet lebih banyak dari Indonesia. Saya kira kenapa Indonesia 250 juta kok ngirimnya sedikit? Terus berapa negara lain? Aduh, saya nggak hafal itu ya. Itu juga jumlah penduduknya nggak sampai 100 juta, ngirimnya banyak-banyak juga. Kenapa Indonesia ini? Nah, ini yang kita harus tahu. Karena trainingnya. Kita ini bangsa kolokan betul. Dari pemerintah yang ngajar korupsi semua, jadi maunya enak, apa-apa bisa dibayar. Itu yang merusak. Jadi kalah. Sampai sekarang tadi sore saya lihat masih di ranking 18. Ya jauh dah dibanding dengan Vietnam aja kita kalah. Vietnam negaranya kecil. Kenapa? Satu, trainingnya. Ternyata sama Kristen Indonesia kolokan. Katakan amin, usah ragu-ragu, memang kolokan kok. Betul tidak? Ya, ayo ngikuti berita yang bulan lalu tentang ISIS yang bunuh orang-orang Kristen. Aduh, kalau ingat itu ngeri sekali ya. Kita belum sampai segitu-gitunya loh. Kira-kira kalau kita di sana gimana sih? Sudah berak celana, kencing celana semua gitu. Maaf. Betul gak? Ayo. Kalau kita dihadapin ke mereka, sudah. Tapi training ini tidak boleh kita lewati. Katakan amin. Maka itu dalam bahasa Inggris murid Yesus disebut disciple. Dari situ kata disiplin itu muncul. Dilatih, disiapkan. Siap untuk itu? Mau? Nggak enak loh. Jangan cengeng lagi. Suka nangis, kolokan, manja. Awas, nggak dewasa-dewasa kita nanti gitu. Harus berani melangkah. Bagian terakhir. Kita buka Kolose pasal 3. Ayat 1 sampai 3. Ujung dari training kita harus menghasilkan ini. Ya, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sudah atau belum kita ini dibangkitkan bersama Yesus? Sudah. Oke. Carilah perkara yang di atas. Nah, orang yang ikut training nggak boleh begini, mama gitu. Nggak boleh nggak? Nggak boleh dong, mama. Nah, jadi waktu kita di training, pikiran kita tuh, yang kita pikirkan itu apa, yang kita cari itu apa? Perkara di mana? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Terus ayat 2. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Selama training, kita harus betul-betul disiplin. Saya lupa tahun berapa ya, Mia Audina itu jadi juara bulu tangkis tahun berapa itu ya. Nah, saya itu kenal keluarga mereka baik. Nah, Mia Audina kita tahu pemain bulu tangkis yang termuda zaman itu di Indonesia setelah Luis Pongo yang masih muda juga. Nah, waktu saya ikut ngantar dia juga ke pelatnas sana, diperiksa semua. Tidak boleh terima telepon dari keluarga, nggak boleh terima telepon surat dari pacar, makan pokoknya putus kontak semuanya. Nangis anak ini karena masih kecil waktu itu. Tapi Mia ini punya tekad yang kuat.
Ya, dia sudah pindah jadi warga negara Belanda akhirnya. Nah, pikirannya kalau siap ikut training nggak boleh mikir rumah, betul nggak? Nggak boleh mikir kenikmatan, kenyamanan, tidak boleh. Pikirkan perkara-perkara di atas. Pikirkan training ini harus jadi, harus selesai. Nggak boleh mikir macam-macam. Oh nggak amin sih. Aduh, susah bener. Nggak enak semuanya. Pikiran kita harus konsentrasi. Tiga. Sebab, nah ini dia. Orang yang masuk pelatnas training sebelum berangkat ke pertandingan internasional itu habis-habisan trainingnya. Putus hubungan dengan teman, dengan pacar. Boleh nggak pacarnya ikut training? Nggak boleh, enak aja. Nanti nggak training pacaran terus itu jadinya. Enak. Boleh nggak pakai aksesorisnya, gelangnya yang 2 on, lalu kalungnya yang 1 on? Boleh nggak? Mau shoot atau mau training kamu ini? Nah, putus semuanya dengan kemewahan. Atau, nah, kalau saudara perhatikan orang-orang atletik gitu ya. Saya mengikuti berita 2 hari lalu, saya baca berita bahwa sekarang sudah ada pakaian astronot yang gak gede-gede kayak zaman dulu. Ketat betul. Ya, karena orang ikut atletik pun harus seringan mungkin. Ya atau tidak? Masa atlet lari sepatunya belly yang modis itu, ini mau apa ini? Harus ringan mungkin pakaiannya juga, nggak boleh ada apa-apa. Nah itu artinya matikan diri dari semua lingkungan. Kesenangan, kesukaan, hobi harus lepas semua. Betul nggak saudara? Kira-kira ada yang pernah ikut pelatnas ya di sini? Paling modelnya sih nggak ada. Terus perutnya besar semua kayak saya begini. Maaf jangan marah. Loh, kok tertawa? Saya ngomong apa adanya kok. Nah, jadi begitu kita ikut training harus putus semuanya. Mati terhadap hobi, keinginan, kesukaan, mematikan dari orang-orang kita cintai, putus semuanya. Konsentrasi penuh. Siap untuk itu? Nanti cari ayat-ayat lain di 2 Korintus 9, Paulus pernah menulis itu, aku ikut latihan ya. Nah, saya ulangi lagi 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Hidupmu tersembunyi. Coba bayangkan ya, orang ikut yang sekarang aja Asian Games lagi berlanjut. Ada berapa negara? 90 berapa saya lupain. Mereka tahu nggak yang menangnya cuma 1? Tahu. Nah seharusnya kan mikir gini, ya kayak menang cuma 1, ngapain aku ikut capek-capek? Belum tentu menang. Kira-kira kalau ada delegasi kontingen mikir gitu, berangkat nggak? Enggak. Walaupun tahu nggak akan menang, tapi berani mencoba. Betul? Kalau paling tidak, wah sudah dikenal di TV dunia, masuk TV tuh, nah lumayan. Bukan itu, bukan itu tujuannya. Oke, siap dilatih. Putus hubungan kita dengan semua hal-hal duniawi ini, ya supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan itu. Nah, kalau semua orang Kristen seperti ini, aduh luar biasa. Amin. Tuhan dipermuliakan betul. Kita keluar setik emas dalam ujian kita. Amin. Ya, untuk membuat emas itu murni, delus-delus. Ayo dibakar dengan api. Jangan tempat dulu, bakar dulu. Betul nggak? Masa langsung ditempa nggak dibakar, jadi apa itu nanti? Harus dibakar dulu, ditempa, dipoles. Aduh nggak enak semuanya. Tapi akhirnya jadi barang yang luar biasa. Maka itu ayo kita tempatkan hidup kita sedemikian rupa. Amin. Jadi Kristen yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan cengeng. Amin. Ya.